welcome to Watson Film bersama dengan gue Yesi. Buat kalian yang mengikuti anime Attack on Titan, tentu sudah nggak asing lagi dengan sosok Mikasa Ackerman dan juga Levi Ackerman kan? Yap, mereka bisa dibilang merupakan salah satu tokoh favorit penggemar anime Attack on Titan. Meski nggak memegang status sebagai karakter utamanya, soalnya mereka berdua digambarkan sebagai prajurit badass dengan kemampuan bertarung yang dahsyat. Faktor yang membuat Mikasa dan Levi terkesan overpower, bahkan dengan karakter shifter sekalipun, adalah karena mereka berdua berasal dari klan Ackerman. Dan bisa dibilang mereka itu adalah manusia yang mempunyai kekuatan super. Dan kali ini Kincir ingin kasih tahu beberapa fakta keluarga Ackerman kenapa mereka bisa kuat. Yang pertama, klan yang merupakan hasil eksperimen. Sekitar ratusan tahun yang lalu, sebelum timeline animenya dimulai, jumlah anggota dari klan Ackerman bisa dibilang sangat banyak. Klan Ackerman juga berasal dari ras Eldia, sama seperti leluhur masyarakat yang hidup di Pulau Paradis, atau mereka yang tinggal di zona Libero yang ada di negara Marley. Mereka juga memiliki darah Subject of Ymir, sehingga bisa berubah menjadi Pure Titan jika disekutukan dengan Serum Titan, layaknya kaum Eldia pada umumnya. Tapi ada satu hal yang membedakan klan Ackerman dengan orang Eldia lainnya. Hal ini karena mereka merupakan sebuah kecelakaan eksperimen yang dilakukan oleh kerajaan Eldia dengan cara menggabungkan Subject of Ymir dengan ilmu pengetahuan Titan. Kemampuan overpower yang dimiliki oleh klan Ackerman pun berhubungan dengan eksperimen ini. Yang kedua, prajurit keluarga kerajaan. Karena klan Ackerman adalah eksperimen yang dilakukan oleh kerajaan Eldia lalu membuat kaum prajurit yang bertugas untuk melindungi pemimpin tertinggi kerajaan mereka dan juga menjadi tangan kanan dari kerajaan. Maka dari itu, klan Ackerman pun dianggap sebagai keluarga prajurit. Loyalitas dari klan Ackerman terhadap kerajaan Eldia pun terbilang sangat besar. Soalnya setelah kekalahan dari kerajaan Eldia di Great Titan War, klan Ackerman masih setia dengan keluarga kerajaan dan mengikuti mereka untuk bertahan hidup di Pulau Paradis. Mereka bahkan tetap ada ketika sejumlah tembok besar di Pulau Paradis didirikan oleh kerajaan Eldia. Lalu, predikat sebagai prajurit pun masih tetap dimiliki oleh klan Ackerman setelah ratusan tahun kemudian. Hal ini bisa dilihat dari Mikasa dan Levi yang menjadi bagian dari pasukan Survey Corps untuk melindungi umat manusia di Pulau Paradis. Bahkan Levi mendapatkan predikat sebagai prajurit terbaik umat manusia. Yang ketiga, memiliki imunitas terhadap kemampuan Founding Titan. Seperti yang kita tahu juga, Raja Fritz membawa sejumlah bangsa Eldia ke Paradis setelah kalah melawan Marley di Great Titan War. Karena Raja ingin menghindari perang, Raja menghapus seluruh ingatan tentang perang kepada kaum Eldia dengan menggunakan kekuatan Founding Titan. Tetapi hanya keluarga Ackerman aja yang gak mempan dengan kekuatan Founding Titan, sehingga Ackerman masih memiliki memori perang ataupun dunia luar, dan ini berkaitan dengan eksperimen yang dilakukan oleh kerajaan Eldia. Yang keempat, bertahan hidup di tengah persekusi. Karena memori Ackerman gak bisa dihapus, dan juga Ackerman menentang rencana Karl Fritz yang ingin hidup damai dan tanpa perang, hal ini menjadi masalah bagi pihak kerajaan. Dan oleh karena itu, pihak kerajaan melakukan persekusi oleh klan Ackerman hingga terancam punah. Melihat hal ini, pemimpin dari klan Ackerman pun mengorbankan dirinya, berjanji bahwa anggotanya gak akan memberitahu sejarah tentang perang atau dunia luar kepada keturunan mereka. Makanya, Mikasa, Levi, dan Kenny gak tahu tentang sejarah asli mereka seperti apa. Yang kelima, menggunakan Titan dalam wujud manusia. Karena klan Ackerman merupakan hasil eksperimen oleh kerajaan Eldia, ternyata eksperimen tersebut kemudian membuat seluruh anggota klan Ackerman punya kekuatan super yang disebut Awakening Power. Kekuatan super tersebut membuat mereka memiliki kemampuan fisik yang berada jauh di atas rata-rata manusia biasa. Gak cuman itu, mereka juga bisa mendapatkan pengalaman bertarung dari anggota klan Ackerman sebelumnya melalui pets. Bahkan sempat diduga kalau eksperimen tersebut membuat klan Ackerman dapat mengakses kekuatan Nine Titans tanpa harus punya transformasi dari salah satu jenis Titan tersebut. Tetapi kekuatan super ini nggak langsung aktif ketika mereka lahir. Awaken Power cuma bisa aktif kalau mereka berada dalam situasi yang mengancam nyawa mereka. Contohnya aja waktu Mikasa diculik dan pada saat nyawanya terancam, kekuatan supernya tersebut pun aktif sehingga bisa dengan mudahnya dia membunuh penculik padahal umurnya masih 9 tahun. Lalu Eren pun sempat bilang kalau kekuatan klan Ackerman juga hanya bisa aktif kalau anggotanya telah menemukan host atau sosok yang mereka percaya. Dalam hal ini, sosok host dari Mikasa adalah Eren yang menyelamatkannya dari penculik dan juga menjadi momen pertama dari bangkitnya kekuatan supernya tersebut. Nah, segitu dulu ya fakta mengenai keluarga Ackerman. Sekarang gue mau tanya, momen Ackerman mana yang menjadi favorit kalian? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian suka game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film. Kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian Watson Film kali ini bersama dengan gue sih, Matane.